Selamat siang pemirsa. Garuda TV kembali hadir di sela-sela kesibukan Anda. Bersama saya, Reni Elianti, yang akan memberikan informasi terkini dan teraktual. Pemirsa Garuda TV, Universitas Negeri Jakarta telah menjadi pusat perhatian dengan digelarnya Muslim Culture Festival 2025. Acara ini menghadirkan beberapa kompetisi bernuansa Islami, mulai dari lomba dai dan daiyah, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifzil Quran, hadroh, dan berbagai macam cabang lomba lainnya. Lalu, bagaimana antusiasme peserta dan para pengunjung? Reporter kami sudah berada di lokasi untuk memberikan laporan lengkapnya. Mari kita simak bersama. Baik pemirsa, bersama saya Dini Syatriska. Kini saya sedang berada di lokasi Muslim Culture Festival 2025. Kegiatan ini berlokasi di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 17 November sampai dengan 25 November 2025, pukul 08.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Di lokasi lomba, para peserta dan pendamping dapat menonton berbagai cabang lomba. Bahkan, mahasiswa setempat turut hadir untuk menonton kegiatan ini. Adapun cabang lomba, yaitu dai daiyah, musabaqah tilawatil Quran, banjari, musabaqah hifdzil Quran, debat. Para peserta yang hadir tidak hanya dari Jakarta, karena kegiatan ini cukup bergensi. Banyak sekali peserta yang turut hadir dalam perlombaan ini. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, asal dari Universitas Insan Cita Indonesia, dan saya asal dari Sukabumi, Jawa Barat. Adapun hal yang melatar belakangi kegiatan ini, Muslim Culture Festival Season 11 ini diselenggarakan tentu sebagai upaya untuk menghadirkan ruang kreatif, religius, dan kompetitif bagi generasi muda Muslim. Harapan saya ke depannya, semoga dari kegiatan ini, dari acara ini bisa mencetak atau membentuk dai dan daiyah muda, yang mana dan dai dan daiyah muda ini bisa melek digital untuk membentuk mental dalam menghadapi dunia digital, terkhusus dalam bidang dakwah. demikian pemirsa, suasana Muslim Culture Festival 2025 di Universitas Negeri Jakarta. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Garuda TV, Museum Benteng Federbuk Kota Yogyakarta kembali menghadirkan pameran bertajuk Kronik Ragam Budaya Indonesia. Pameran ini menjadi ajang edukasi bagi pengunjung untuk mengenal lebih dekat perjalanan budaya Indonesia dalam bingkai sejarah. Dan seperti apa suasana penyelenggaraannya? Reporter kami sudah berada di lokasi untuk memberikan laporan lengkapnya. Mari kita simak beritanya. Pameran Kronik Ragam Budaya Indonesia resmi digelar di Gedung D Museum Benteng Fredberg, Yogyakarta. Pameran yang berlangsung mulai 15 Oktober hingga 17 November 2025 ini dibuka setiap hari pada pukul 8 hingga 4 sore. Pameran ini untuk pertama kalinya diselenggarakan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kebudayaan Indonesia 2025. Pengunjung diajak menyusuri perjalanan panjang peradaban Nusantara melalui beragam koleksi yang ditampilkan, mulai dari artefak bersejarah, replika peninggalan kuno, hingga manuskrip dan karya seni yang menggambarkan keragaman budaya Indonesia dari masa ke masa. Salah satu sudut pameran menghadirkan ragam perhiasan dan perlengkapan upacara era Majapahit, termasuk senjata gada pemukul yang digunakan sebagai simbol kekuatan kerajaan. Pengunjung juga dapat melihat langsung patung manusia purba, alat serpih, dan koleksi dari situs arkeologi Sangiran 17 yang memperjelas jejak masa prasejarah Indonesia. Tak hanya itu, pameran ini juga menampilkan berbagai rempah-rempah Nusantara yang menggambarkan bagaimana kekayaan hati Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan dunia dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan di berbagai kerajaan. Melalui pameran ini, Museum Benteng Fredberg berharap masyarakat dapat lebih mengenal dan menghargai perjalanan budaya Indonesia sejak zaman prasejarah hingga masa klasik.
Pameran ini terbuka untuk umum dan diharapkan menjadi ruang edukasi bagi pelajar, peneliti, hingga wisatawan. Itu tadi pemirsa, pameran kronik ragam budaya Indonesia yang memberi gambaran pelajaran kebudayaan Indonesia dari masa ke masa. Pemirsa Garuda TV, masih dari Yogyakarta, satu pameran sejarah lainnya juga tengah menarik perhatian publik. Bertajuk Pangasto Aji Laku Hidup Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, pameran ini menampilkan perjalanan hidup sang raja dari perspektif sejarah, budaya, dan filosofi. Seperti apa penyelenggaraannya? Reporter kami sudah berada di lokasi untuk memberikan informasi lengkapnya. Mari kita simak bersama. Pemirsa, bersama saya Reni Elianti melaporkan dari Keraton Yogyakarta, tepatnya di pameran Pangasto Aji Laku Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Pameran bertajuk Pangasto Aji Laku Hidup Sri Sultan Hamengkubuwono VIII resmi dibuka untuk umum. Pameran ini menampilkan perjalanan hidup Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dari sudut pandang sejarah, budaya, hingga filosofi yang membentuk karakter kepemimpinannya. Melalui arsip-arsip langka, foto dokumentasi, manuskrip, hingga benda-benda personal milik Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, pengunjung diajak memahami bagaimana beliau menjalani laku hidup yang penuh pengabdian. Di antara koleksi yang menarik perhatian, terdapat baju seragam resmi Sri Sultan Hamengkubuwono VIII yang menunjukkan kedudukan serta peran beliau dalam pemerintahan pada masanya. Selain itu, pameran juga menampilkan patung gajah yang melambangkan kekuatan, kebijaksanaan, dan keteguhan kepemimpinan. Tidak hanya itu, terdapat pula jubah naga yang dipakai saat pertemuan dengan para raja-raja lainnya. Pameran Pangasto Aji dibuka mulai 27 September 2025 hingga 24 Januari 2026. Pengunjung bisa datang setiap hari mulai pukul 8.30 sampai 14.30, kecuali hari Senin. Oke, karena ini salah satu wisata yang ada di Keraton Yogyakarta, jadi untuk operasional bukanya sama dengan pembukaan di Keraton Kedaton sini, mulai 8:30 sampai jam 2:30, gitu Kak. Melalui pameran ini diharapkan generasi muda dapat mengenal lebih dekat jejak perjuangan sekaligus nilai-nilai hidup yang diwariskan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Mungkin kita bisa belajar dari beliau tentang bagaimana menjadi pemimpin atau leader, kemudian bagaimana bisa membawa masyarakat untuk mencintai budayanya. Salah satunya adalah dengan adanya pagelaran wayang wong dan juga tari-tarian. Sebuah perjalanan sejarah yang tidak hanya memotret masa lalu, tetapi juga memberikan inspirasi untuk masa kini. Sekian, saya Reni Elianti, kembali ke studio. Mirsa Garuda TV, demikian rangkaian berita yang dapat kami hadirkan hari ini. Semoga berita-berita tadi bisa menambah wawasan dan inspirasi Anda. Saya Reni Elianti, Saya Muhammad Min Huzaifah, Dan saya, Denis Cahyatriska, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. dan sampai jumpa di program berita selanjutnya. Tetap saksikan Garuda TV. Mengabarkan Indonesia, menyatukan Nusantara. Selamat sore dan sampai jumpa.